cerita pendek yang berjudul Penari yang Menemukan Jiwanya oleh R.A.J. Nadifa Alia Khairunisa. Di sebuah desa yang kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Sejak kecil, Maya selalu terpesona oleh tarian. Ia sering melihat para penari di festival desa. Gerakan mereka yang lincah dan anggun membuat hatinya berdebar-debar. Namun, di balik kecintaannya pada seni tari, Maya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sebuah jati diri yang belum sepenuhnya ia temukan. Maya tumbuh menjadi remaja yang pendiam dan introvert. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendirian, berlatih menari di bawah sinar bulan di ruang terbuka di belakang rumahnya. Namun, saat ia menari, ia merasa ada yang mengganjal. Tarian yang dilakukan terasa hampa, seolah-olah ia menari tanpa jiwa. Suatu malam, setelah latihan yang melelahkan, Maya berjalan ke tepi sungai. Airnya berkilau di bawah cahaya bulan, menciptakan suasana yang magis. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di atas batu besar, memandang air dengan tatapan dalam. Pria itu memiliki aura yang tenang, seolah-olah ia adalah bagian dari alam itu sendiri. "Kenapa kau terlihat begitu gelisah, nak?" tanya pria tua itu tanpa menoleh. Maya terkejut, tetapi kemudian ia menceritakan tentang kecintaannya pada tari dan perasaannya yang kosong. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Tarian adalah ekspresi jiwa. Jika kau ingin menemukan jiwamu, kau harus menari dengan segenap hatimu dan mengikuti apa yang ada di dalam dirimu." Kata-kata itu menggema dalam pikiran Maya. Ia mulai memahami bahwa tarian bukan hanya tentang gerakan, melainkan juga tentang perasaan dan pengalaman hidupnya. Malam itu, ia memutuskan untuk menari dengan cara yang berbeda. Ia membiarkan semua emosinya mengalir, mengingat kenangan indah dan pahit yang pernah ia alami. Saat ia menari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setiap gerakan membawanya lebih dalam ke dalam dirinya. Ia merasa kebahagiaan saat ia mengingat tawa teman-temannya, kesedihan saat ia kehilangan nenek tercintanya, dan harapan saat ia memimpikan masa depan. Dalam tarian itu, ia menemukan bagian-bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Di akhir tarian, Maya terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tetapi wajahnya bersinar. Ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Pria tua itu masih duduk di sana, tersenyum. "Sekarang kau telah menemukan jiwamu. Ingatlah, penari sejati adalah mereka yang berani menunjukkan segala emosi mereka." Setiap malam itu, Maya tidak hanya menari untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ia mulai mengajarkan tarian kepada anak-anak di desanya, berbagi cerita dan pengalaman hidup melalui gerakan. Tarian menjadi jembatan antara jiwa dan dunia, menghubungkan orang-orang dengan perasaan mereka. Desa kecil itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana jiwa saling terhubung melalui seni. Maya, si penari yang dulunya merasa hilang, kini dikenal sebagai guru tari yang penuh semangat, menginspirasi banyak orang untuk menemukan jati diri mereka melalui gerakan. Setiap tahun,
desa itu mengadakan festival tari, di mana setiap orang diperbolehkan menampil kebolehan mereka. Festival itu menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu oleh semua penduduk desa. Maya bertekad untuk membuat festival tahun ini lebih istimewa. Ia ingin menciptakan sebuah pertunjukan yang tidak hanya menampilkan tarian, tetapi juga menceritakan kisah hidup setiap penari. Maya mengumpulkan anak-anak dan remaja desa untuk berlatih bersama. Mereka berlatih setiap sore, menggabungkan gerakan tari dengan cerita kehidupan masing-masing. Maya mengajarkan mereka bahwa setiap gerakan adalah ungkapan dari perasaan dan setiap pertunjukan adalah cermin dari pengalaman hidup. Hari festival tiba. Jalanan desa dipenuhi dengan hiasan warna-warni dan suara alat musik menggema di udara. Penduduk desa berkumpul dengan penuh antusiasme. Maya dan sekelompoknya tampil dengan penampilan yang memukau. Mereka menari dengan penuh semangat. Setiap gerakan mengisahkan kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan harapan. Saat pertunjukan berlangsung, Maya merasakan aliran energi dari penonton. Ia melihat mata mereka bersinar, merasakan haru yang memenuhi udara. Dalam setiap gerakan, ia tahu bahwa mereka tidak hanya menyaksikan pertunjukan, tetapi juga merasakan perjalanan hidup yang ditampilkan di panggung. Di akhir pertunjukan, tepuk tangan meriah menghujani mereka. Maya merasa bangga dan bahagia. Ia menyadari bahwa tarian yang selama ini ia cari bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membagikan kebahagiaan dan inspirasi kepada orang lain. Ia telah menemukan jiwanya, dan lebih dari itu, ia telah membantu orang lain menemukan jiwa mereka juga. Pria tua yang ia temui di tepi sungai hadir di festival itu. Tersenyum bangga melihat perkembangan Maya. Ia mendekati Maya setelah pertunjukan dan berkata, "Kau telah melakukan lebih dari sekadar menari. Kau telah menyentuh jiwa-jiwa yang membutuhkan." Maya tersenyum, hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia menyadari bahwa perjalanan menemukan diri tidak pernah berakhir. Setiap tarian adalah pelajaran baru. Setiap gerakan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan semangat baru, ia berjanji untuk terus menari, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang ingin menemukan jati diri mereka. Desa kecil itu kini dikenal sebagai Desa Penari. Setiap tahun, festival tari menjadi lebih besar, lebih meriah, dan lebih berarti. Maya dan anak-anak yang ia ajar terus menari, membagikan kisah mereka, dan menyebarkan keajaiban tari ke seluruh penjuru. Maya telah menemukan jiwanya, tetapi ia juga telah menjadi cahaya bagi banyak jiwa lainnya. Dalam setiap perangkat tarinya, ia merayakan kehidupan, cinta, dan harapan, mengingatkan semua orang bahwa di dalam setiap diri terdapat sebuah cerita yang layak untuk diceritakan. Perjalanan Maya menuju keberanian. Setelah festival yang sukses, Maya merasa terinspirasi untuk memperluas jangkauannya. Ia memutuskan untuk mengadakan kelas tari di luar desa, mengundang anak-anak dari desa tetangga untuk bergabung. Dengan semangat yang berkobar, Maya mulai merencanakan program tersebut. Maya mengunjungi desa-desa sekitar, berbicara dengan para orang tua, dan menjelaskan pentingnya seni tari dalam mengembangkan kepercayaan diri dan ekspresi diri. Banyak yang tertarik, tetapi ada beberapa skeptis menganggap tari sebagai kegiatan yang tidak penting. Untuk meyakinkan mereka, Maya
pertunjukan kecil di setiap desa. Ia mengajak anak-anak yang sudah dilatih untuk tampil, menampilkan tarian yang menggambarkan cerita dan pengalaman hidup mereka. Setiap pertunjukan berhasil menarik perhatian dan ketertarikan terhadap kelas tari pun meningkat. Akhirnya, Maya berhasil mengumpulkan cukup banyak anak-anak untuk kelas pertama di desanya. Ia mengajarkan mereka tidak hanya tentang gerakan, tetapi juga tentang arti dari setiap gerakan tarian. Ia mengajak mereka untuk mengekspresikan diri melalui gerakan, untuk berbagi cerita yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Satu demi satu, anak-anak mulai menemukan kepercayaan diri mereka. Beberapa bahkan mulai menari di depan umum tanpa rasa malu. Maya merasakan kebahagiaan yang luar biasa melihat perkembangan mereka. Ia tahu di balik setiap gerakan ada jiwa yang tumbuh dan berkembang. Namun, tidak semua perjalanan berjalan mulus. Suatu hari, badai besar melanda desa. Hujan deras dan angin kencang merusak banyak rumah, termasuk tempat latihan tari Maya. Keadaan menjadi sulit bagi banyak keluarga dan anak-anak yang semangat menari mulai kehilangan minat. Maya merasa putus asa. Ia ingin membantu, tetapi tarian menjadi sumber kebahagiaannya kini tampak tidak berarti di tengah kesulitan tersebut. Namun, pria tua yang pernah membantunya muncul dalam pikirannya. Dalam kesulitan, kita bisa menemukan kekuatan. Ingatnya, Maya memutuskan untuk menggunakan tari sebagai cara untuk mengangkat semangat penduduk desa. Ia mengorganisir sebuah pertunjukan amal untuk mengumpulkan dana bagi mereka yang terdampak badai. Maya dan anak-anak berlatih tanpa lelah, menyiapkan pertunjukan yang tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi. Hari pertunjukan tiba, dan meskipun cuaca masih mendung, penduduk desa datang dengan penuh semangat. Maya tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa seni dapat menyembuhkan luka. Pertunjukan itu sukses besar. Setiap tarian membawa pesan harapan dan persatuan. Penonton tidak hanya terhibur, tetapi juga tergerak untuk membantu satu sama lain. Setelah acara, banyak yang berdonasi untuk membantu memperbaiki kerusakan di desa. Setelah badai reda dan desa perlahan pulih, Maya merasa perlu untuk kembali ke akar tari tradisional desanya. Ia mengajak para penari tua untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan generasi muda. Maya ingin memastikan bahwa budaya tari tidak hanya tetap hidup, tetapi juga berkembang. Dengan bantuan para penari tua, Maya mengadakan kelas yang mengajarkan tari tradisional. Ia menggabungkan teknik modern dan tari tradisional, menciptakan sebuah bentuk seni yang unik. Banyak anak-anak yang antusias dan mereka mulai menampilkan tari tradisional dalam festival-festival kecil. Melalui penggabungan ini, Maya tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menciptakan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri dengan cara yang baru. Dari sini, desa kecil itu menjadi pusat seni tari yang menarik perhatian banyak orang dari luar. Maya telah melewati banyak rintangan, tetapi setiap tantangan membentuknya menjadi penari dan guru yang lebih baik. Ia tidak hanya menemukan jiwanya, tetapi juga membantu orang lain menemukan diri mereka. Dalam setiap langkah tarinya, ia menari tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh desa, untuk setiap jiwa yang mencari makna dalam hidupnya. Desa yang dulunya sepi, kini penuh dengan suara tawa, musik, dan tarian. Maya mengajarkan semua orang bahwa dalam setiap gerakan terhadap kekuatan dalam setiap tarian terdapat cerita. Dan yang terpenting, ia mengingatkan semua orang bahwa